akan menjelaskan tentang teori sound governance menawarkan beberapa dimensi strategis governance dalam konteks administrasi publik. Yang pertama, proses. Adalah dimensi ini mengatur segala interaksi yang diperankan oleh setiap level governance. Contohnya, penerapan pada proses ini misalnya pada kabupaten, lalu tingkat bawah, kecamatan, setelah itu tingkat kelurahan. Kedua, struktur. Adalah dimensi ini terkait dengan sejumlah struktur yang terdiri dari elemen konstitutif aktor pemerintahan, regulasi, prosedur, kewenangan yang akan melegitimasi proses pelaksanaan governance. Contohnya, tindakan korup yang berpotensi pada tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai masalah yang sangat serius. Ketiga, kognisi. Dan nilai adalah dimensi ini menghendaki munculnya nilai yang sehat dan dinamis dalam setiap struktur dan proses. Yang tidak sehat menciptakan diskresi dan memperkuat legitimasi. Contohnya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, konstitusi. Adalah dimensi ini bertujuan menciptakan sumber legitimasi yang jelas dalam sistem governance, contohnya peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Kelima, organisasi dan institusi. Adalah dimensi ini menjelaskan bahwa institusi tanpa organisasi akan menyebabkan pemerintahan yang tidak kokoh atau kuat, atau unsound governance. Organisasi institusi adalah komponen integral bagi sound governance. Contohnya, legitimasi ini bergantung pada pelembagaan yang memberikan mereka pengakuan kepada sistem pemerintahan. Keenam, manajemen dan kinerja. Adalah dimensi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas governance dalam rangka memunculkan kompetensi, legitimasi, dan menghindari patologi birokrasi. Contohnya, karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan. Adalah dimensi ini bertujuan untuk memandu dan memberikan arahan bagi institusi publik mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Contohnya, menggunakan hak untuk memilih, melaksanakan peraturan daerah. Kedelapan, sektor. Adalah tujuan dimensi ini adalah menciptakan koordinasi, kerjasama, dan pembagian kewenangan antara level of governance. Kekuatan inilah yang menyebabkan dimensi sektoral ini merupakan fitur yang membentuk semua dimensi lain dalam sound governance. Contohnya, dari kesehatan, transportasi, industri, dan lainnya, termasuk penerapan yang fokus dalam bidang spesifik. Kesembilan, kekuatan internasional dan globalisasi. Adalah dimensi ini menegaskan peran elemen internasional sebagai aktor global governance dalam melaksanakan pilihan kebijakan, mengontrol institusi finansial, politik, ekonomi, strategis di dunia. Dimensi ini dapat diterapkan pada dunia ketiga tergantung pada masing-masing kadar kesuksesan dan keefektivitasan. Contohnya, organisasi internasional dan global di kategori fungsional adalah United Nations dan beragam agensi dan organisasi yang tersebar di dunia, seperti International Labour Office, World Food Organization. Dan yang terakhir, ke-10, etika, akuntabilitas, dan transparansi, yaitu dimensi ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi, sehingga sangat perlu dibutuhkan nilai etika, akuntabilitas, transparansi dalam setiap aktivitas governance. Contohnya, senantiasa menjaga kerukunan antara sesama, berperilaku yang baik, dan sesekali menciptakan kebaikan di tengah masyarakat.